Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita kembali bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan hidayah dan kekuatan iman, kesehatan bagi kita, sehingga kita selalu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita mendoakan semoga Allah menyampaikan kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, sebelumnya kita telah menjelaskan bentuk-bentuk praktek ribawi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Lalu sekarang kita akan menjelaskan bagaimana sesungguhnya hukum riba itu sendiri. Di dalam sejarahnya, praktek ribawi ini adalah merupakan kebiasaan-kebiasaan yang termasuk kepada peradaban jahiliyah, sama dengan minuman keras, judi, dan juga praktek ribawi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sehingga di dalam pelarangan untuk ribawi ini adalah juga secara bertahap Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Kenapa? Karena tasyri' Islam itu selalu mengajarkan dan bawa pada kita satu yang maslahah dan kebaikan. Di dalam konsep riba, praktek-praktek yang dilakukan di zaman jahiliyah itu, lalu Allah Subhanahu wa taala melarang praktek riba itu dengan 3 tahapan. Pertama adalah Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan yang mendekati atau takarrub kepada Allah. Pada awalnya dia menyebutkan bahwa kita kan menolong orang yang kesusahan, orang yang perlu bantuan, lalu dikasih bantuan, dikasih pinjaman dengan menggunakan praktik ribawi. Maka inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam surat Ar-Rum ayat 39 itu, wa ma ataitum minar riba liyarbu fi amwalin nas, bahwa sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar hartamu manusia bertambah. Padahal Allah menyebutkan fala yarbu 'indallah, kata Allah Subhanahu wa taala, maka riba itu tidaklah menambah pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tahapan pertama. Jadi Allah menjelaskan pada tahapan pertama itu seolah-olah dia membantu, seolah-olah dia menyebutkan hartanya bertambah, tetapi Allah menegaskan bahwa riba itu bukanlah menambah terhadap harta. Tahapan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan riba adalah suatu perbuatan yang digambarkan oleh Allah dengan perbuatan yang sangat buruk yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, dan ini adalah suatu bentuk perbuatan yang zalim. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 160 sampai 161 bahwa disebabkan karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka yang memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah tahu bahwa itu adalah dilarang untuk mereka, karena mereka memakan harta dengan jalan yang batil. Maka kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu
siksaan yang pedih. Ada catatan yang penting yang disampaikan oleh Allah di dalam surat An-Nisa 161 sampai 61. Maka praktek orang-orang yang melakukan ribawi itu adalah bentuk kezaliman dan adalah salah satu bentuk memakan harta secara batil. Ini tahapan yang kedua. Yang ketiga adalah Allah mengharamkan riba yang berlipat ganda. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Ini adalah salah satu yang menjadikan alasan bagi mereka-mereka yang masih berkelah terhadap praktek ribawi. Saya memakan harta ribanya bukan berlipat ganda. Saya pinjamkan 100.000, lalu nanti dibayarkan 120, kan tidak berlipat ganda. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, maka untuk yang berkelah, yang masih mencari akal untuk praktek ribawi ini, maka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang keempat atau tahapan yang keempat. Allah dengan jelas secara tegas melarang terhadap praktek apapun bentuk jenis riba tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah segala bentuk sisa-sisa riba itu. Jadi tidak lagi semua bentuk riba berlipat ganda, tidak berlipat ganda, maka dia tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahapan-tahapan pelarangan ini dan sanksi-sanksi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang melakukan praktik ribawi adalah sangat banyak sekali. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana seseorang yang melakukan dan memakan harta riba itu banyak ancaman yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan termasuk memakan harta yang batil, melakukan kezaliman, maka dia akan ditempatkan nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Ani bin Mas'ud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-riba 73 baban aisiruha mithlu ayyankiha ar-rajulu ummahu. Bahwa dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Mas'ud Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya riba itu ada 73 pintu. Dan yang paling ringan, yang paling rendah tingkatannya adalah seumpama seorang laki-laki menzinai ibunya. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW mengingatkan bahwa memang kita sangat sadar dan tahu sekali bahwa akan datang suatu zaman, kata Rasulullah SAW, yang mana manusia pada masa itu seorang pun yang tidak bisa terhindar dari riba. Siapa yang berusaha menghindarnya dari riba tersebut, dia akan juga terkena oleh debu-debunya. Maka praktek ribawi sekarang sudah merajalela. Di mana-mana terjadi praktek ribawi. Maka bagi kita umat Islam tentu adalah bagaimana kita lari dan keluar dari praktek ribawi ini. Maka salah satu bentuk di dalam lembaga keuangan supaya kita terhindar dari praktek ribawi ini telah dikembangkan dan dilahirkan lembaga keuangan yang berbasis syariah
yang kita kenal dengan perbankan syariah. Karena substansi dari lahirnya lembaga keuangan yang menggunakan syariah itu adalah bagaimana kita terhindar dari praktek-praktek ribawi itu sendiri. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, yang penting adalah bagaimana kita semaksimal mungkin berusaha terhindar dari praktek ribawi itu. Semakin kita kuat menghindari praktek ribawi, tapi apa yang katakan Rasulullah SAW, karena memang riba itu suatu saat sudah sangat merajalela, maka tentu kita juga akan kena oleh debu-debunya. Maka disitulah kita nanti selalu menghindar dari praktek ribawi. Jangan hendaknya kita melaksanakan praktek-praktek ribawi sehingga kita bisa terlepas dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.